suara renyah Zhong Yin memberitahu mereka bahwa konvensi farmakope telah resmi dimulai. Namun, mereka berbeda dari master pemurnian pil biasa yang merupakan anggota dari 10 keluarga besar farmasi. Mereka menikmati hak istimewa dan tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian dasar putaran pertama dan putaran kedua. Setiap kali jumlah orang yang berpartisipasi dalam konferensi farmakope mencapai 1000, putaran pertama dan putaran kedua akan menghapus sebagian besar dari mereka. Ketika saatnya tiba, jumlah maksimum master pemurnian pil yang berpartisipasi yang dapat bertahan di kotak itu hanya 1000. Sejak saat itu, tiba saatnya para kontestan unggulan dari keluarga besar farmasi untuk berpartisipasi. Meskipun tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian dasar putaran pertama dan putaran kedua, banyak penatua dan banyak ahli pemurnian pil di belakang mereka semua melihat ke arah alun-alun besar. Dengan penglihatan mereka, selama mereka tidak bersembunyi terlalu jauh, mereka semua dapat melihat beberapa kuda hitam yang paling mengancam. Terlalu tua untuk berguna, jadi hal-hal besar terlambat. Saat semua orang melihat ke alun-alun, desahan terdengar dari lorong belakang. Namun, ketika saya mendengar suara ini, tidak ada dari mereka yang terlihat tidak sopan, dan garis pandang langsung ditarik ke belakang, melihat ke arah pintu serikat master pemurnian pil. Di sana, siluet tua perlahan masuk. Song Lao benar-benar tertawa, dan ada Yao Jie, pemimpin farmakope ini pasti sesuatu di saku keluargamu. Ya, Yao Ji berbeda dari pria kebanggaan Yao Zong. Dia bukan hanya bakat bawaan, tetapi juga memiliki pikiran yang agresif. Ini adalah hal yang paling langka. Nah, bagaimana dengan Yao Ji? Mengapa kamu tidak melihatnya? Ketika saya melihat siluet ini, garis pandang sedikit kental, dan pada saat yang sama, sebuah pujian terdengar. Semua orang tahu bahwa ada karakter yang luar biasa dalam keluarga Patwa ini. Pria itu, meski hanya generasi muda, sudah memiliki dasar untuk menjadi kuat. Spirit Power telah mencapai tingkat pencapaian yang cukup untuk berbicara dengan kalian semua tetua. Haha, aku mengkhawatirkanmu, tetua. Saya baru saja berbicara dengan dua saudara laki-laki, jadi saya datang agak terlambat, dan saya harap Anda tidak terkejut. Dan di antara keraguan semua orang, tawa yang jelas terdengar dari belakang Yao Song. Seorang pemuda tampan masuk perlahan. Ketika saya mendengar suara ini, garis pandang tiba-tiba datang bersamaan untuk menarik perhatian seperti itu. Di antara generasi apoteker yang lebih muda, hanya Yao Ji satu-satunya. Namun, ketika banyak mata tertuju pada dua sosok yang datang bersama pemuda itu, mereka semua menjadi sedikit aneh. Di belakang Yao Jie, Yao Wen dan Yao Ye mengikuti sebagai pengikut. Saat ini, di wajah mereka berdua, ada cibiran, seolah-olah mereka telah merundingkan sesuatu secara rahasia. Untuk beberapa alasan, saya memiliki banyak mata, dan saya merasa kasihan melihat ke arah Yao Zong dan Qin Yichen di belakangnya. Orang-orang dengan mata yang baik tahu bahwa Yao Wen dan Yao Ye dua memiliki hati yang sangat kecil, dan Qin Yichen serta urusan mereka telah menyebar banyak dalam beberapa hari terakhir. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kedua orang ini akan benar-benar berakhir dengan paha Yao Jie. Jelas, dua orang melakukan perhitungan egois, tetapi mereka takut kalah, jadi mereka menemukan Yao Ji. Lagu lama, melihat ini, bahkan dengan obat yang berat, kulitnya mau tidak mau sedikit membeku. Awalnya, dia masih memiliki banyak kepercayaan pada Qin Yichen. Dan bahkan jika ada obat dan obat malam untuk menguntitnya, kepercayaan ini tidak goyah. Namun, ketika melihat orang nomor satu dari generasi muda keluarga obat berdiri dengan teks obat, hati Yao Zong masih merasakan kegelisahan. Obat berat, kamu bisa menghitungnya kembali. Mendengar suara Yao Zong, Yao Song pun menyapa sambil tersenyum. Yao Zong dapat memiliki status hari ini, dan rekomendasinya sangat diperlukan di awal. Song Lao yang kecewa, di depan Yao Song yang memiliki rasa syukur karena mengenal dirinya sendiri. Yao Zong seperti seorang junior. Setiap orang memiliki pengejaran mereka sendiri. Seperti patriark, sama sekali tidak mengecewakanmu. Namun, sungguh mengejutkan bahwa Yao Song tidak ironis, dan bahkan dalam wacananya memiliki beberapa poin penyemangat. Untuk sementara, semua orang bingung tentang sikap Yao Song terhadap yang terakhir. Lao, Yao Zong memandang Yao Jie yang masuk bersama Yao Wen, dan berhenti berbicara. Ucapkan kata-kata lama, mari kita bicarakan nanti. Konvensi farmakope telah dimulai. Ayo pergi dan lihat apa itu kuda hitam. Yao Song melambaikan tangannya, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Segera, dengan kecepatan Yao Song, banyak tetua dan keluarga mereka dipindahkan ke atas Federasi Master Pemurnian Pil dari Serikat Pekerja. Dari atas Federasi Serikat Buruh, mereka bisa melihat alun-alun besar. Kamu di sini. Putaran pertama dan putaran kedua sangat sederhana. Hasilnya akan tersedia dalam setengah hari. Sore hari, giliran Anda untuk bermain. Obat yang berat mengerang sedikit, dan akhirnya menghela nafas. Mencari obatnya, dan yang lainnya berjalan ke arahnya. Kamu hati-hati, Yao Xi menatap Qin Yichen dengan enggan, dan akhirnya menggigit bibirnya sedikit, berbisik. Jangan khawatir, Qin Yichen tidak peduli mengangkat bahu, tertawa.
Setelah mereka menaiki tangga, hanya ada 10 pemuda yang tersisa di lobi di seluruh lantai. Dan mereka adalah pemuda luar biasa yang akan mewakili 10 keluarga besar farmasi. Setelah hanya generasi muda ini yang tersisa, tubuh banyak orang sedikit rileks, tanpa depresi dari banyak tetua tadi. Pada saat ini, garis pandang sengaja atau tidak sengaja melihat ke arah Qin Yichen dan 3 orang yang baru saja masuk di belakangnya. Semua orang tahu bahwa orang ini, Yao Jie, sangat mementingkan reputasi rasial, dan tidak ada orang normal yang berani memprovokasi klan narkoba, jadi ini tidak cukup jelas. Namun, hari ini, ketika dia melihat dia dan Yuan Dua bersama, semua orang menebak sesuatu. Yang sedikit mengejutkan adalah Qin Yichen merasa seolah-olah dia tidak merasakan mata seperti mata di belakangnya. Dia berjalan ke jendela seolah-olah tidak ada orang di sampingnya, lalu dia duduk dengan kursi dan santai. Melihat melalui jendela, melihat ke arah alun-alun tempat vokal berada di luar. Melihat pengabaian seperti itu, mata Yuan dan Yaoye memiliki sentuhan kemarahan. Saat berikutnya, mereka dengan dingin mendengus dan berjalan langsung ke Qin Yichen. Pertunjukan yang bagus. Melihat pemandangan ini, beberapa mulut anak muda menimbulkan sedikit senyuman, dan mereka tahu bahwa tetua sengaja pergi, dan tidak akan sepi di sini. Meski panggung milik mereka belum dimulai, di zona perang eksklusif ini, mereka memiliki bau mesiu yang kuat.